Berhasil benahi sepak bola, elektabilitas Erick Thohir melesat sebagai cawapres. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu. Dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa? Saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini karena membangun tim nasional itu tidak masyarakat di Jakarta ini sudah lama dijanjikan punya stadion. Sudah lama dijanjikan, boleh dicek janji tentang bangun stadion itu. Jadi ketika kami menyampaikan bahwa kami berjanji bangun stadion, banyak dari mereka tuh tanya, bener nggak ini? Dulu juga. Bener nggak ini gitu? Karena itu kita bilang udah dah gini, kami nggak mau banyak kakean gelutuk orang hutan gitu lah. Dah, nanti aja kita akan kerjakan, jalanin. Dan alhamdulillah sekarang tuntas. Ini kita ingin masyarakat percaya kalau ada janji itu ditunaikan. Jadi ini janji yang lama. Kemudian kita tunaikan. Dan sekarang masyarakat di Jakarta insya Allah akan bisa merasakan bukan hanya punya stadion baru, tapi punya stadion yang terbaik. Kita bicara pembangunan stadion DIS, Jakarta International Stadium. Ini katanya monumen kehebatan seorang Anies Baswedan pada saat menjadi gubernur. Dielulukan oleh pendukung karena megah dan fenomenal. Yang terjadi menurut saya ini adalah monumen kebohongan. Karena DIS ini dipaksakan dibangun di tempat yang salah dengan perencanaan yang amburadul dan aksesnya luar biasa dulu. Alih-alih membanggakan gedung besar menjadi monumen kebanggaan, ternyata ini adalah monumen kebusukan, monumen pencitraan yang menurut saya sangat luar biasa mengenai. Keberhasilan benahi sepak bola meneguhkan kedikdayaan elektabilitas Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Berdasarkan temuan indikator politik Indonesia terbaru, elektabilitas pemimpin andalan dan kepercayaan Presiden Joko Widodo ini mengalami lonjakan ke peringkat pertama dalam bursa cawapres. Yang menarik dan paling tinggi loncatannya yakni Erick Thohir sebagai cawapres, lompatannya cukup signifikan. Penjelasannya karena sudah mendapatkan emas di SEA Games yang sudah 32 tahun itu. Terang pakar komunikasi politik Effendi Ghazali dalam acara rilis Nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk Saling Salib Elektabilitas Capres-Cawapres Jelang Pemilu 2024 secara daring pada Minggu 4 Juni. Berdasarkan temuan dari Lembaga Besutan Burhanuddin Muhtadi ini, Erick Thohir berada di posisi pertama dalam simulasi 18 nama cawapres. Ia memiliki elektabilitas sebesar 15,5% dan berhasil mengungguli nama-nama politisi lama seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menparekraf Sandiaga Uno. Effendi menjelaskan keberhasilan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak bisa dipandang sebelah mata dalam ajang Pilpres 2024 mendatang. Mengingat jumlah pecinta sepak bola Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, secara persentase pecinta sepak bola Indonesia berjumlah 69% dari total penduduk yang berada di angka 273 juta jiwa. Kemudian setelah ditelusuri lebih dalam oleh Effendi dan indikator sebanyak 63% pecinta sepak bola di Indonesia memiliki hak pilih di Pilpres 2024 mendatang. Dengan angka tersebut mudah dijelaskan jika keberhasilan di dunia sepak bola Indonesia berhasil mendorong elektabilitas cawapres yang dimiliki oleh Erick Thohir. Apalagi berdasarkan data survei indikator juga sebanyak 77% masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja Erick Thohir sebagai ketum PSSI karena berhasil membawa pulang medali emas di ajang SEA Games Kamboja 2023 kemarin. Jumlah pecinta sepak bola di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, Argentina dan Brazil kalah. Lompatan elektabilitas pada Erick Thohir harus dibaca pada konteks itu, ujar Effendi. Apalagi di negara kita yang pemilih pecinta bola paling tertinggi di dunia ini mengatakan puas terhadap kemenangan SEA Games itu dan mereka setuju kalau Pak Erick Thohir berperan.
Jadi ini menjelaskan kenapa Erick Thohir bisa melompat jauh. Demikian tandasnya. Perlu diketahui indikator politik Indonesia melalui survei nasional daripada periode 26 hingga 30 Mei 2023. Metodologi yang digunakan adalah Random Digit Dialing atau RDD dengan sampel 1230 responden. Margin of error survei ini diperkirakan sebesar 2,9% dan memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95% dalam simulasi 18 nama cawapres. Ia memiliki elektabilitas sebesar 15,5% dan berhasil mengungguli nama-nama politisi lama seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menparekraf Sandiaga Uno. Effendi menjelaskan keberhasilan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak bisa dipandang sebelah mata dalam ajang Pilpres 2024 mendatang. Mengingat jumlah pecinta sepak bola Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, secara persentase pecinta sepak bola Indonesia berjumlah 69% dari total penduduk yang berada di angka 273 juta jiwa. Kemudian setelah ditelusuri lebih dalam oleh Effendi dan indikator sebanyak 63% pecinta sepak bola di Indonesia memiliki hak pilih di Pilpres 2024 mendatang. Dengan angka tersebut mudah dijelaskan jika keberhasilan di dunia sepak bola Indonesia berhasil mendorong elektabilitas cawapres yang dimiliki oleh Erick Thohir. Apalagi berdasarkan data survei indikator juga sebanyak 77% masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja Erick Thohir sebagai ketum PSSI karena berhasil membawa pulang medali emas di ajang SEA Games Kamboja 2023 kemarin. Jumlah pecinta sepak bola di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, Argentina dan Brasil kalah.